Bapak Ibu, berikut kami sampaikan informasi tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi bagi ASN daerah tahun 2025. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara daerah yang ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2025. Dalam pasal 4 disebutkan ayat 1, guru ASN daerah diberikan tunjangan profesi setiap bulan. 2. Guru ASN daerah yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Memiliki sertifikat pendidik. B. Memiliki status sebagai guru ASN daerah di bawah binaan kementerian. C. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. D. Memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian. E. Melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai peruntukan sertifikat pendidik yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. F. Mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan. Yang G. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. H. Tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Kemudian poin 3 disebutkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E kecuali bagi guru ASN daerah yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Poin 4 berbunyi persyaratan pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf G dikecualikan bagi A. Guru ASN daerah yang mengikuti pengembangan profesi berupa pendidikan dan pelatihan dengan lama pendidikan dan pelatihan 600 jam atau selama 3 bulan dan mendapatkan izin atau persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. Yang B. Guru ASN daerah yang mengikuti program pertukaran guru ASN, kemitraan dan atau magang yang mendapatkan izin atau persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. Pasal 5 ayat 1 disebutkan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan langsung ke rekening bank penerima tunjangan. Ayat 2 disebutkan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setara 1 kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 disalurkan ke setiap 3 bulan dalam 1 tahun anggaran atau sesuai kebijakan kementerian. Ayat 2 disebutkan penyaluran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3 disebutkan penyaluran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyaluran tunjangan profesi. Ayat 4 disebutkan tahapan penyaluran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan menteri ini. Kemudian dalam lampiran pada poin ketiga disebutkan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus. A. Data guru ASN daerah yang telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan melalui SIM-TUN sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf D menjadi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Manajemen Pembayaran atau SIMBAR untuk pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus. B. Data rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf A telah mempertimbangkan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atas kondisi guru ASN daerah yang menyebabkan terjadinya penghentian dan atau penyesuaian data.
Yang C, data rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf B disampaikan kementerian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk melakukan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus melalui aplikasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang telah terintegrasi dengan SIMBAR. Poin D, berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf B, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menyalurkan langsung ke rekening guru dengan jadwal pembayaran sebagai berikut. Jadwal pembayaran triwulan 1 mulai bulan Maret, pembayaran triwulan 2 mulai bulan Juni, pembayaran triwulan 3 mulai bulan September, pembayaran triwulan 4 mulai bulan November. Demikianlah informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.